ditemukan 30 tusukan di badan Lucia, di bagian tubuh dan di bagian leher. Begitupun dengan Leo yang mengalami luka yang sama. Hai, halo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Saya menceritakan tentang kasus kekerasan. Inilah Story of Violence. Oke, kali ini saya akan menceritakan kasus di Manhattan, Amerika Serikat, pembunuhan 2 orang anak yang dilakukan oleh seorang pengasuh anak. Tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi buat teman-teman yang doyan kuliner nih, yang doyan makan gitu. Saya juga doyan makan. Ini ada rendang ya. Ada rendang dari dapur Mamam. Rendang yang rasanya super duper nendang. Berat bersihnya 200 gram. Ini udah ada di sini juga. Ada komposisinya juga. Ini rendang daging sapi ya. Santan kelapa, minyak goreng. Jadi ini nggak menggunakan bahan instan, teman-teman. Ada saran penyajiannya juga. Jadi kalau mau disimpan di kulkas bisa tahan berhari-hari, lama nih. Buat teman-teman yang lagi stay at home, ini cocok banget buat bahan persediaan. Jadi nggak kemana-mana lagi. Tinggal masak nasi dan dipanaskan ini nih. Cara manasinya itu ada di sini, sudah ada di saran penyajian, yaitu dimasak lagi boleh atau hanya sekedar dipanaskan saja dengan cara dikukus. Ini ya, dapur Mamam. Rendang dapur Mamam. Ya, kelihatan nggak sih? Ngeblur ya? Ya, ini. Oke, oh ya, anyway, ini ada bonus ya, bawang goreng. Ini bonusnya bawang goreng, ini gurih dan sangat-sangat renyah. Saya juga ngasih tahu. Nih, ini saya basah. Ini basah bukan noda ya, ini basah karena saya tadi ngantuk banget terus ke kamar mandi dulu, cuci muka. Kena ini dah. Oke, langsung kita ke ceritanya ya. Yoselyn Ortega berasal dari Republik Dominika dan tinggal di Amerika Serikat, menjadi warga negara naturalisasi di Amerika Serikat. Dia tinggal di Manhattan, di rumah saudara perempuannya sama anak laki-lakinya. Kemudian Yoselyn Ortega ini melamar pekerjaan menjadi seorang pengasuh anak di keluarga Kim. Keluarga Kim ini tinggal di Manhattan juga, di apartemen elit yang bernama Upper West Side. Di apartemen ini dihuni oleh Kevin Krim, terus istrinya yang bernama Marina Krim, dan 3 orang anaknya, yaitu Lulu atau Lucia yang berusia 6 tahun, Nessie berusia 3 tahun, dan Leo berusia 2 tahun. Kevin Krim merupakan seorang petinggi di CNBC. Ya, cukup kaya ya. Diterimalah Yoselyn Ortega di keluarga Kim ini. Dia bekerja dengan sangat baik, dengan sangat bagus, melayani anak-anaknya, menjaga anak-anaknya Krim, sehingga keluarga Krim memperlakukan Yoselyn Ortega seperti keluarga sendiri, karena dia benar-benar sangat baik saat itu. 6 bulan sebelum kasus pembunuhan, Yoselyn Ortega diajak liburan ke kampung halamannya di Republik Dominika selama 9 hari. 2 tahun berlalu, tepatnya di tanggal 25 Oktober 2012, Kevin Krim melakukan perjalanan dinas dan Marina Krim menjaga Nessie berenang. Jadi kolam renangnya ini masih di area apartemen itu, tapi agak sedikit jauh. Jadi dia menemani Nessie berenang di situ. Yang di rumah hanya tersisa Lulu atau Lucia yang berumur 6 tahun dan Leo yang berumur 2 tahun bersama pengasuhnya Yoselyn Ortega ini. Setelah Nessie selesai berenang, diajaklah ibunya pulang ke apartemen. Setelah tiba di apartemen, Marina melihat apartemennya dalam keadaan gelap tanpa lampu satupun gitu yang nyala. Dia berpikir saat itu, ya mungkin Yoselyn mengajak 2 anaknya untuk jalan-jalan cari udara segar sekitar apartemennya. Dan kemudian Marina menanyakan ke petugas apartemen tersebut. Petugas apartemen menjawab mereka tidak melihat Yoselyn Ortega dan 2 anak Marina keluar dari apartemen. Jadi mereka benar-benar tidak melihat gitu mereka keluar dari apartemen itu. Pulanglah Marina ke unit apartemennya, lalu masuk ke dalam apartemen dan menyalakan semua lampu gitu. Betapa terkejutnya Marina masuk di dalam kamar mandi, melihat kedua anaknya sudah dalam keadaan meninggal bersimbah darah. Dan Yoselyn Ortega berada di luar bathtub, sudah terbaring juga tak berdaya. Ya pingsan lah gitu.
Seketika Marina histeris dan memeluk kedua anaknya yang sudah meninggal ini, teman-teman. Lalu Marina menelpon polisi dan menelpon suaminya, dan suaminya langsung terbang ke Manhattan dan dijemput polisi, langsung dikawal menuju tempat kejadian gitu. Dan Yoselin Ortega dibawa ke rumah sakit dalam keadaan pingsan. Kemudian polisi melakukan penyelidikan motif dari pembunuhan ini. Setelah Yoselin sembuh, diperiksa, dan ternyata Yoselin membunuh dua anak ini. Ditemukan 30 tusukan di badan Lucia, di bagian tubuh dan di bagian leher. Begitupun dengan Leo yang mengalami luka yang sama. Menurut keterangan polisi, dilihat dari luka yang dialami Lucia ini sempat melawan si Yoselin ini. Tapi apalah daya, anak kecil berumur 6 tahun melawan perempuan dewasa, ya tenaganya pasti nggak kuat lah. Ditusuk dengan pisau dapur sebanyak 30 tusukan, bagian badan, bagian leher, begitu pula dengan Leo. Dan setelah melakukan itu, Yoselin mencoba bunuh diri. Dia menusuk lehernya dengan pisau dapur tersebut. Tapi ya, ternyata dia tidak meninggal dan diproses hukum. Salah seorang tetangga keluarga Krim yang kebetulan tinggalnya satu lantai dengan apartemennya keluarga Krim ini, yang bernama Rima Star. Rima mendengarkan suara teriakan yang sangat mengerikan dari apartemennya keluarga Kim ini. Suara teriakannya seperti ini, "Kau potong lehernya!" Seperti itu. Itu sangat mengerikan, kata Rima. Dan kerabat Yoselin Ortega ini mengatakan bahwa Yoselin sedang dalam keadaan depresi karena masalah finansial. Lalu kasus ini masuk ke tahap persidangan. Di persidangan, semua keluarga Kim hadir menangis. Pengacara dari Yoselin Ortega membawa saksi ahli, yaitu dari psikiater. Saksi ahli ini mengatakan bahwa Yoselin Ortega menderita psikosis. Psikosis ini adalah orang yang susah membedakan mana kenyataan, mana imajinasi. Jadi dia melakukan itu, merasa berimajinasi saja, tapi ternyata dia melakukan itu. Dia benar-benar tidak bisa membedakan. Dan itu menjadi alibi pengacara Yoselin untuk membela Yoselin agar terbebas dari hukumannya. Pengacara Yoselin mengatakan kepada juri atau hakim, Yoselin Ortega tidak bisa bertanggung jawab dengan perbuatannya ini. Ya karena itu dia menderita psikosis ini, teman-teman. Dan biasanya orang punya penyakit jiwa tidak bisa divonis gitu. Tidak ada undang-undang yang mengatur itu gitu untuk orang gila ya, untuk orang mempunyai gangguan kejiwaan. Tetapi juri atau hakim menolak argumen tersebut. Yoselin Ortega dianggap sudah merencanakan pembunuhan ini karena Yoselin membenci majikannya yang sangat kaya raya, makanya anaknya dibunuh. Dia benci sama keluarga Kim ini karena kaya raya dan dia hanya sebagai neni atau pengasuh anak, lalu dia membunuh anak majikannya. Wow. Dan anaknya itu ditusuk dengan pisau dapur sebanyak 30 kali, badan dan leher. Lalu pengacara Yoselin ini melakukan pembelaan dengan alasan kejiwaan. Hakim atau juri memutuskan menjatuhkan vonis Yoselin Ortega terancam hukuman seumur hidup. Karena dia membunuh 2 orang, nggak mungkin hakim menerima dengan segitu gampangnya pembelaan dari pengacara Yoselin ini. Setelah vonis dijatuhkan kepada Yoselin Ortega, Kevin Krim, ayah dari korban ini, menangis. Menangisnya itu menangis karena sedih, syukur juga karena benar-benar terbukti Yoselin ini membunuh anaknya dengan sangat kejam. Kevin Krim mengucapkan banyak terima kasih kepada 12 juri atau 12 hakim yang menjatuhkan vonis ini. Dalam sidang terakhir, istrinya Kevin, yaitu Marina Krim, tidak hadir dalam persidangan untuk vonis ini. Karena sebelumnya Marina Krim ini sudah memberikan kesaksian, tapi karena emosional dia tidak melanjutkannya dan keluar ruangan. Tapi sebelum dia keluar ruangan dalam keadaan histeris menangis, dia sempat menunjuk Yoselin yang sudah dipercaya kerja di tempat mereka selama 2 tahun, sudah dipercayai menjaga anaknya dengan baik. Ternyata dia membunuh kedua anaknya. Dia mengatakan seperti ini, "Kau pembohong dan kau jahat." Hanya 2 kata itu. Itu sangat sakit banget tuh. Hanya 2 kata tapi sakit banget. Dan akhirnya Yoselin menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Saat itu Yoselin berusia 50 tahun. Jadi ya tinggal ngitung aja berapa lama lagi dia akan hidup. Ya gitulah teman-teman. Jadi pelajaran banget buat orang tua di luar sana. Buat teman-teman yang sudah berkeluarga. Benar-benar memilih pengasuh. Benar-benar harus tahu karakternya, kejiwaannya. Ya kadang-kadang orang bisa terlihat baik, tapi ternyata jahat di belakang gitu. Ya seperti ini kejadiannya. Ya kalau bisa, sebisa mungkin sih tidak menggunakan pengasuh. Ya tapi kalau kita kerja juga, suami istri kerja, ya
tidak ada yang menjaga anak, ya pasti menggunakan pengasuh ya, tapi itu disaring dulu, benar-benar diseleksi banget gitu. Ya kalau boleh dari keluarga sendiri aja deh gitu. Dan seharusnya orang tua tuh punya waktu banyak juga buat anak ya. Hanya beberapa jam aja sama pengasuh, kemudian sisa waktunya tuh dipakai orang tuanya gitu. Jadi jangan benar-benar totally dilepas ke pengasuh. Ya nanti juga kalau 1 kali 24 jam anak kita sama pengasuh total gitu ya, ya lama-lama pengasuhnya ini akan dipanggil ibu, dan ibu kandungnya akan dipanggil apa. Oke, sekian dulu cerita ini. Buat teman-teman yang punya rekomendasi cerita kasus kekerasan, bisa langsung komentar di bawah ya. Untuk pemenang giveaway kemarin, saya akan taruh di deskripsi ya, dicek aja, dan langsung DM di Instagram saya yang ada di sini, juga ada di deskripsi, dan saya akan kirimkan ke alamat pemenang. Dan buat teman-teman yang suka cerita ini, bisa langsung subscribe, like, comment, and share agar channel ini berkembang. Terima kasih banyak, selalu bahagia, jangan lupa tersenyum setiap harinya, and see ya. Sampai ketemu next video. Bye-bye.